Baik juga Bu Kristi, alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah kalau baik. Ini nanti Bu Ruri mau melakukan proses kucing ya dengan Bu Umi, betul? Iya Bu. Ya baik. Sebelum proses kucing dilakukan, ada hal yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan terlebih dulu, boleh ya Bu ya? Boleh. Ya, baik, yang pertama Ibu, jadi nanti selama kegiatan coaching antara Ibu Ruri sebagai coach dan Ibu Umi sebagai coachee, saya akan amati dan akan saya nilai menggunakan rubrik coaching yang sudah saya pelajari, yaitu pertanyaan yang diberikan apakah nantinya sudah sesuai dengan alur delta atau belum. Kemudian juga terkait dengan 3 keterampilan coaching, yaitu hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot yang berasal dari mendengarkan pertanyaan coaching. Selain keterampilan coaching, Ibu juga harus memperhatikan prinsip-prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Bagaimana Bu, apakah Ibu Ruri setuju dengan rubrik ini atau mungkin ada tambahan atau rasa keberatan seperti itu Bu? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih ketika Ibu nanti melaksanakan kegiatan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching, yaitu hadir secara penuh atau persen, mendengarkan aktif, dan menyampaikan pertanyaan berbobot pada coaching. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketika keterampilan coaching. Dari ketiga keterampilan tersebut, bagian mana yang nanti ingin Ibu untuk saya amati? Saya ingin Ibu nantinya fokus pada saat saya menyampaikan pertanyaan berbobot pada coaching Bu. Baik, saya ulangi ya Bu. Ibu ingin mengembangkan keterampilan menyampaikan pertanyaan berbobot. Lalu untuk indikator pencapaiannya seperti apa ya? Target pencapaian saya yaitu menggali potensi diri agar coaching menemukan sendiri solusi dan permasalahannya melalui rencana aksi yang dilakukan coaching Bu. Jadi indikator pencapaian yang Ibu buat adalah coaching mampu membuat rencana aksi sebagai solusi dari permasalahannya. Iya benar Bu. Terima kasih Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Silakan laksanakan proses coaching dengan semaksimal mungkin dan saya mohon setelah selesai proses coaching, Ibu meluangkan waktu kembali untuk kita ngobrol lagi ya Bu ya. Iya Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Iya silakan. Selamat siang Bu Ruri. Selamat siang juga Bu Uwi. Apa Ibu punya waktu hari ini untuk saya? Saya itu mau cerita Bu. Ada waktu nggak kira-kira hari ini? Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Bu Umi agak murung, kurang bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Seperti ini Bu Ruri. Jadi tapi ini nggak membuat jenengan waktunya tersita, nggak mengganggu waktu jenengan nggak hari ini? Tidak Bu. Oh, baik. Seperti ini Bu Ruri, saya itu mau curhat masalah saya. Apa Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya ini Bu Ruri, sebenarnya saya itu ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah tentang masalah yang sedang saya alami sekarang Bu. Masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat nggak kemarin itu pada saat pengawas datang ke sini? Masih ingat nggak Ibu? Ya masih ingat. Iya, jadi kan beberapa hari lalu ya Bu ya, pengawas kan datang ke sekolah kita untuk melakukan supervisi ya Bu ya. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran Bu.
Eh, jadi saya merasa kepikiran terus, Bu. Bagaimana bisa, Bu? Lalu, apa yang membuat Bu Umi mendapat teguran dari pengawas, Bu? Sebenarnya tegurannya sih nggak terlalu serius, Bu. Jadi seperti ini, pada saat saya melakukan pembelajaran itu tidak pakai buku teks, Bu. Jadi saya memakai video, harus memakai layar itu seperti itu, Ibu. Terus juga menggunakan media-media yang lain seperti itu, tapi saya nggak pakai buku teks seperti itu, Ibu. Tidak serius bagaimana, Bu? Ya sebenarnya ya cuma itu. Jadi pada saat saya menyampaikan pembelajaran itu saya ditegur sama pengawas karena saya itu pada saat pembelajaran tidak pakai buku teks seperti itu, Ibu. Proses pembelajaran yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu bisa mengelola kelas dengan baik? Atau apa ya kok sampai dikritik? Kalau saya boleh tahu apa masalahnya, Bu? Sebenarnya ya itu, Bu. Jadi pada saat pembelajaran itu saya lebih suka anak itu aktif seperti itu. Jadi saya memakainya audiovisual seperti itu, terus memakai PPT, terus memakai memakai PPT PowerPoint tadi ya, terus juga memakai video seperti itu, Ibu. Nah, begitu. iya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajarnya menggunakan berbagai sumber, Ibu. Jadi dari buku referensi perpustakaan, memutar video seperti itu, Ibu. Beliau merasa tersinggung, Bu. Jadi saya kepikiran seperti itu, Ibu. Jadi masalahnya begitu, Bu. Kalau begitu, selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas? Yang saya lakukan di pembelajaran di kelas saya itu memang tidak memakai buku teks, Bu. Jadi saya menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, terus juga melihat benda nyata seperti itu, Ibu. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena saya kira sumber buku yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu. Jadi anak itu sudah senang dengan pembelajaran yang saya berikan, anak happy. Kan kita kan kalau tujuan pembelajaran kita kan pastinya supaya anak senang kan ya, Bu. Nah itu, jadi Pak Maus tidak suka dengan saya tidak memakai buku teks, Bu. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda, Bu. Iya, betul, dan gaya Bu. belajarnya juga berbeda-beda. Iya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke situ ya, Bu ya? Selama ini ada beberapa siswa yang berhasil belajarnya masih kurang maksimal seperti itu, Bu. Itulah, Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu juga menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks. Oh iya, saya pikir ada benar juga ya, Bu ya. Setelah Bu Umi bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Umi? Setelah saya bercerita, alhamdulillah lega, Bu. Ya, saya merasa lega bercerita.
dengan Ibu hari ini. Dan di rumah saya pasti tidak kepikiran lagi, kan sudah lega Ibu. Dan saya pekerjaan yang terbengkelai jadi bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu Ibu. Lalu, apa yang membuat Bu Umi merasa tidak nyaman selama ini? Sebenarnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita Bu. Saya takut Bu, nantinya akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung Bu, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya Bu ya, kira-kira saya akan dipanggil ditegur kepala sekolah enggak ya Bu ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu, bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya berniat untuk menemui dan membicarakan ya dengan memberikan solusi, mencari solusi seperti itu Ibu. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan Bu? Ya, selain tadi saya akan menemui beliau ya, saya juga akan menemui pengawas dan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran, kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana melakukan proses belajar mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Saya akan menggunakan buku teks Bu sebagai sumber belajar saya. Walaupun nanti sumber belajar yang lain akan saya gunakan ya, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut ya, dengan cara yang tadi sudah nyaman, tapi saya akan menggunakan buku teks tersebut Ibu. Langkah yang Bu Umi ambil sudah tepat. Saya setuju dengan ide Ibu tersebut. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena sejujurnya saya takut Bu. Saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir Bu, takut tak salah langkah. Syukurlah kalau Bu Umi sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Umi ambil untuk melaksanakan rencana tersebut? Baik Ibu, yang akan saya lakukan dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas, yaitu tentang penggunaan buku teks tersebut Ibu. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Bu Umi untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan untuk melakukan komitmen ini yaitu saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat ya Bu ya. Dengan cara begitu maka kami bisa saling sharing seperti itu. Ide yang bagus sekali Bu Umi. Semoga masalah Ibu segera dapat terselesaikan. Amin. Dan Bu Umi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman Bu. Amin, iya Bu. Terima kasih Bu Ruri untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Bu.
Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan kepada murid-murid kita ya Bu. Sama-sama Bu Umi, terima kasih juga Bu Umi. Ya, terima kasih Bu. Salam sehat selalu. Ya. Mari. Selamat siang Bu, apa kabar? Bagaimana perasaannya sekarang setelah selesai proses coaching? Selamat siang juga Bu Kristi, kabar saya baik, alhamdulillah. Rasanya sekarang lega Bu. Alhamdulillah. Menurut Ibu bagaimana performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya, performa saya selama dalam proses coaching sudah baik Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai demikian karena dari proses coaching tadi, akhirnya coach mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bu. Yang awalnya agak murung, kurang bersemangat karena mendapat teguran dari pengawas. Setelah melalui alur tirta, dengan saya menyampaikan tujuan dan mengidentifikasi masalah, akhirnya coach memiliki rencana aksi untuk menemui pengawas, untuk meminta maaf dan menanyakan tentang proses belajar mengajar yang baik. Selain itu, beliau juga merencanakan menemui kepala sekolah untuk menjelaskan semua sehingga kepala sekolah nantinya tidak akan memiliki perasaan prasangka terhadapnya. Di akhir proses itu juga tak lupa saya tanyakan komitmen coach Bu. Oh iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali Bu, silahkan. Baik, saya mengamati tadi pada saat proses coaching dengan alur tirta, Ibu melakukan yang pertama sudah menyampaikan tujuan walaupun secara tersirat. Lalu Ibu juga sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi Kuci. Kemudian juga sudah menggali ide Kuci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Juga mampu menguatkan komitmen Kuci. Kemudian untuk 3 keterampilan coaching juga sudah nampak. Itu artinya sudah sesuai dengan rubrik yang sudah kita diskusikan di kegiatan praobservasi tadi ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya merasa senang mendengarnya Bu. Berarti ada peningkatan keterampilan coaching yang saya lakukan Bu. Namun demikian Ibu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi pada saat panjenengan mengidentifikasi masalah coaching, saya mengamati Ibu menyampaikan asumsi. Misalnya dengan membetulkan pernyataan coaching bahwa sumber belajar yang digunakan oleh coaching itu sudah sesuai dengan kurikulum. Nah, jika kita merujuk pada prinsip coaching, seorang coach kan harus bebas dari asumsi. Bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Iya Bu, maaf tadi saya lupa Bu. Tadi mendengar pernyataan Kuci, saya terpancing memberikan asumsi Bu. Baiklah Ibu, untuk rencana ke depan agar kegiatan coaching yang Ibu lakukan dapat berjalan lebih baik lagi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya perlu menyiapkan catatan-catatan kecil. Apa saja yang harus saya tanyakan atau hal-hal yang tidak boleh saya lakukan Bu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut dari proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu memahami coaching dengan alur tirta. Saya ingin menerapkan proses coaching ini dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dengan siswa maupun dengan rekan sejawat Bu. Baik Ibu, perlu saya sampaikan bahwa hasil pengamatan saya ini nanti akan saya catatkan ke dalam form super visi akademik ya Bu ya? Iya Bu, terima kasih. Sebagai penutup, saya juga ingin Ibu menyatakan apa yang sudah Ibu dapat dari proses coaching ini. Iya Bu, jadi dalam kegiatan coaching, seorang coach harus memahami alur tirta supaya dapat menggali ide dan potensi coaching agar mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Lalu,
seorang coach juga wajib memperhatikan prinsip-prinsip coaching. Selama proses coaching, mungkin diperlukan catatan-catatan kecil agar tidak ada yang terlewat tahapannya. Dan yang paling penting adalah banyak berlatih agar keterampilan coaching semakin dikuasai, Bu. Wah, hebat sekali. Semangat ya Bu untuk kegiatan hari ini. Sudah berjalan lancar dan lebih semangat lagi untuk kedepannya. Semoga akan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama.